Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapabilita warga Morowali tercinta, kembali berjumpa dengan saya Gap di Halo Morowali, dan kali ini kita di Toko Bicara, dan saya saat ini bersama dengan seorang tokoh masyarakat yang berasal dari kepulauan, yaitu dari Menui Kepulauan. Beliau tentu tidak asing lagi bagi kita yang ada di Kabupaten Morowali ini. Ya, saat ini saya bersama dengan Bapak Haji Napsahu. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Sehat, baik-baik. Pak? Sehat. Jadi pensiun kapan, Pak? Pensiun 2021. 2021. Setelah pensiun apa aktivitas? Setelah pensiun ya ini, tidak ada kegiatan-kegiatan, ya ibadah, urus anak-anak. Terakhir Ya, sebelum pensiun apa jabatan, Pak? Terakhir sebelum pensiun saya menjabat Kasatpol PP. Kasatpol PP. Kapal ya. Tapi saya dengar-dengar non-job. Iya, alhamdulillah saya di non-job. Alhamdulillah. Masih sering ke pulau, Pak? Oh, sering. Oke, Pak Napsahu. Ini kan kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah Pilkada Morowali 2024 untuk memilih pemimpin Morowali di 2024-2029. Kalau menurut kacamata Pak Napsahu, sosok seperti apa yang layak, yang paling pas untuk memimpin Morowali? Iya, pemimpin Morowali yang diharapkan ke depan adalah punya visi yang besar, sehingga melahirkan karya yang sangat besar. Ya. Saya melihat di sini adalah visi yang paling besar di sini di antara beberapa kandidat ini adalah Pak Rahmansyah, sehingga insya Allah akan melahirkan suatu karya yang sangat besar. Dari sudut mana Pak Napsahu melihat bahwa Pak Rahmansyah adalah figur yang pas untuk memimpin Morowali ke depan? Yang pertama, beliau adalah birokrat ya. Yang syarat dengan pengalaman. Pertama, beliau itu dari Kementerian Kehutanan. Kemudian pindah ke Poso. Setelah itu pindah ke sini sebagai beberapa kepala dinas. Yang saya tahu adalah kepala dinas Kehutanan pernah, kepala dinas Pertanian pernah, kepala dinas Tata Ruang pernah. Alhamdulillah semua tugas-tugas itu dilaksanakan dengan bagus, baik pertanggungjawaban secara publik maupun pertanggungjawaban secara akuntansi. Semua dijalankan dengan bagus. Sehingga ke depan itu kita harapkan adalah pemimpin-pemimpin yang seperti itu, yang punya visi besar, nah, kemudian bekerja tidak terlalu banyak omong-omong, kata Pak Prabowo, tetapi menghasilkan yang sangat besar. Itulah yang kita harapkan daripada pemimpin yang banyak omong-omong tetapi tidak menghasilkan karya yang besar. Pak Napsahu melihat bahwa Pak Rahmansyah Ismail adalah sosok yang cocok memimpin Morowali. Saya kira adalah sosok yang sangat pas untuk memimpin. Yang pertama, di samping punya kemampuan sebagai birokrat tulen, kemudian juga Pak wakilnya juga ini luar biasa ini, Pak Harsono ini. Mantan kepala dinas pendapatan, masih zamannya Pak Anwar lalu itu, dia sudah beride sudah ada idenya dia untuk menaikkan PAD 1 miliar lebih, sehingga teman-teman 1 triliun lebih ya, mohon maaf ya, sehingga teman-teman kita itu tidak mungkin 1 triliun. 1 triliun lebih dia sudah, masih zamannya waktu kami rapat dulu di kantor Bupati, masih zamannya Pak Anwar. Masih zamannya Pak Anwar. Dia sudah bercita-cita bahwa Morowali akan naikkan PAD-nya 1 triliun ke atas. Alhamdulillah terlaksana dengan bagus. Jadi saya melihat memang ini adalah pasangan yang sangat pas untuk memimpin Morowali ini dengan loncatan-loncatan yang sangat besar. Kenapa saya katakan di samping kemampuan mereka berdua ini, kemudian di belakangnya ada Pak Prabowo. Ada program-program yang tidak bisa dilaksanakan. Karena mungkin keterbatasan dengan anggaran 2T ini ya, keterbatasan ya. Hampir 2T, tapi kan di belakangnya ada Pak Prabowo. Tidak bisa dibiayai di sini dengan anggaran APBD. Beliau karena ada hubungan yang sangat besar di sana di Jakarta, dia bisa menggate dana APBN untuk membangun Morowali ini. Jadi sangat rugi kita sekali masyarakat. Kalau kita tidak gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, kita tidak tahu lagi 5 tahun ke depan. Siapa tahu berubah presidennya. Mumpung sekarang ini presidennya adalah Prabowo, kemudian juga insya Allah bupatinya juga
orangnya Prabowo ini kan sangat unik sekali untuk mempercepat membangun Kabupaten Morowali. Pak Nafsahu, kan pernah juga di Pemda Pak Nafsahu ya? Siap. Pak Rahman Ismail juga yang saya tahu pernah di Pemda Morowali juga. Ya. Begitupun Pak Harsono. Secara pribadi, apakah memang selama ini Pak Nafsahu kenal dekat dengan Pak Rahman Ismail? Pak Rahman itu orangnya pedulinya sangat luar biasa. Ya. Baru-baru ini saya ketemu dengan teman saya, sementara namanya Pak Jainuddin. Jainuddin itu mantan kepala dinas sosial, dia sakit. Dia ketemu di bandara, sementara didorong dia dengan kursi roda. Tiba-tiba datang Pak Rahman itu memberikan dia uang 5 juta rupiah, luar biasa gembiranya. Dan sampai saat ini beliau itu masih ingat itu kebaikannya Pak Rahman. Kemudian selama kata di Palu itu, kalau ada lagi kesusahannya Pak Jainuddin, dia pergi di sana di dinas SDM, beliau lagi memberikan amplop berjuta-juta. Betapa besarnya itu anunya beliau itu kepeduliannya terhadap temannya, orang terhadap orang susah. Sehingga beliau ini adalah pas lah menurut saya untuk memimpin Kabupaten Morowali ini. Oke, Pak Nafsahu, sebelum kita lanjut ke perbincangan yang lebih jauh lagi, kita rehat sejenak. Ya. Jangan lupa subscribe YouTube Halo Morowali. Baik netizen, balik lagi bersama saya Gap, masih di Halo Morowali, masih di Toko Bicara, dan masih bersama dengan tokoh Menui Kepulauan, Bapak Nafsahu. Pak Nafsahu orang Menui asli ya? Siap, orang Menui asli. Asli Pak ya? Tentu Bapak paham persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di Menui Kepulauan. Ya. Apa saja masalah-masalah yang ada di sana, Pak? Yang saya lihat persoalan yang sangat besar adalah tingkat pendapatan masyarakat ya, yang masih rendah. Oke. Dari dulu sebenarnya ini di dalam rangka pengentasan kemiskinan ini sudah dilakukan. Masih zaman Orde Baru kita kenal dengan IDT. Ya. Nah, bagaimana pemerintah itu membangun jalan itu dengan sistem padat karya. Untuk salah satu juga untuk mengentaskan kemiskinan. Okay. Kemudian juga ada namanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ya. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat supaya berdaya. Kemudian sekarang juga kita lihat ini banyak bantuan-bantuan ke masyarakat. Dalam bantuan seperti ya bantuan nelayan dalam bentuk perahu fiber. Cuma ini di dalam pelaksanaannya ini tidak tepat sasaran. Kenapa saya katakan tidak tepat sasaran? Ada yang diberikan yang nyata-nyata bukan sebagai seorang nelayan. Walaupun nama-nama kelompok itu sudah diajukan ke dinas perikanan, tetapi setelah turun ke desa itu sudah dialihkan di tempat lain. Berarti penyaluran bantuan-bantuan dari pemerintah ke masyarakat itu di Menui Kepulauan, kalau menurut Pak Nafsahu banyak yang tidak tepat sasaran, Pak. Iya. Tidak sasaran. Kemudian juga di dalam pemberdayaan masyarakat nelayan ini dilaksanakan setengah-setengah. Jadi diumpamakan saja, ya, karena tidak ada pembinaan dia sampai dia berdaya, seperti membuang batu di laut dalam. Nah, pertamanya kelihatan, dilihat batu besar kemudian mengecil sampai tenggelam sama sekali. Karena tidak ada, karena tidak ada pendampingan dia. Bagaimana mau berdaya kalau tidak didampingi secara benar? Namanya memberdayakan masyarakat itu harus ada pendampingan. Nanti betul-betul dia berdaya, baru kita alihkan. Ya, tapi selama ini kan hanya diberikan saja. Atau kemudian setelah diberikan diperhadapkan lagi dengan persoalan BBM yang tinggi. Ya. Oh, harga BBM tinggi di sana. Kemudian kelangkaan BBM. Jadi harga tinggi, langka lagi, kadang-kadang langka BBM walaupun bisa dikendari, tapi dia kadang-kadang langka. Sehingga kan menyumbat ini masyarakat untuk pergi mencari nafkah. Jadi insya Allah Pak Rahman saya itu nanti di dalam pemberdayaan
ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat di sana betul-betul dia akan dampingi sampai dia berdaya. Oke, baik Pak Napsahu. Dari persoalan-persoalan yang Pak Napsahu ceritakan tadi, yang ada di Menui Kepulauan itu, apakah kemudian ya apa yang Pak Napsahu tahu dari program-program Pak Rahman Syah Ismail yang bisa menyelesaikan masalah-masalah di pulau itu? Pak Rahman Syah ini kan sudah tahu dia. Dia sudah tahu baik kehidupan nelayan ini persoalannya. Iya. Kehidupan petani dia sudah tahu bahwa petani itu tidak berdaya karena kelangkaan pupuk. Iya. Kemudian hasilnya juga setelah dia menjual juga tidak maksimal. Sehingga pendapatannya itu ya hanya untuk makan saja. Nyaris untuk tidak ada saving dia tabungan untuk menyekolahkannya. Tapi Pak Rahman semua akan disiapkan, pupuknya akan disiapkan semua. Sehingga masyarakat itu betul-betul dia berdaya dia. Saat musim panen insya Allah Pak Rahman itu dia punya petani-petani itu akan kelihatan sejahtera. Iya. Karena memang sudah tidak terikat lagi dengan tengkulak apa semua yang datang macamnya. Kalau misalnya di daerah pertanian menyiapkan apa semua pupuk dan sebagainya, dia membiayai apa namanya petani-petani di sana sampai dia panen. Oke, terus Pak Napsahu. Tapi kalau Pak Rahman tidak lagi seperti itu, dia harus dia berdaya benar-benar. Ini saya lihat juga ini ya, kalau saya biasakan saya diskusi-diskusi juga dengan teman-teman yang dari Pulau Menui ya, dari persoalan kesehatan. Rumah sakit, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalau kacamatanya Pak Napsahu? Kalau kita lihat itu akses rumah sakit ke sini itu kan masih, kalau ada yang sakit-sakit itu masih dibawa di Kendari. Ya, itu dia. Karena letak geografis Menui dengan Kendari sangat dekat. Ya. Kemudian rumah sakit di Kendari lebih bagus ketimbang dengan di sini ya. Sehingga mereka lebih memilih untuk berobat ke sana. Saya melihat di sana di Menui sudah setelah PJ ini sudah ada apa namanya sudah ada peningkatan ya. Saya melihat sudah ada peningkatan di beberapa program yang sering disampaikan oleh tim dari pasangan calon bupati nomor urut 4 ini, dari pasangan tim Pak Rahman Syah Ismail ini. Ada yang namanya akan diadakan ambulans laut untuk kepulauan, seperti di Bungku Selatan dan Menui Kepulauan. Apakah menurut Pak Napsahu dengan diadakannya ambulans laut nanti oleh Pak Rahman Syah Ismail ketika jadi bupati, apakah itu bisa menjawab keluhan masyarakat terkait layanan akses kesehatan? Iya, saya kira itu sangat bagus sekali apabila karena kita selama ini ya dalam pelayanan kesehatan kadang-kadang masih kita pinjam kendaraan-kendaraan masyarakat untuk mengantar pasien. Kenapa dipinjam? Karena belum tersedia sarana ya yang memadai di tingkat. Tapi Pak Rahman insya Allah ke depan itu akan menyiapkan itu semua sarana itu. Jadi pergerakan pasien itu dari rumah sakit sampai kepada di speed, katakan itu sudah ada kenyamanan yang dirasakan, ya lah, karena speednya itu sudah dilengkapi dengan AC. Itu dia. Kemudian tidak ada kebisingan lagi, kita kan selama ini pakai ya mesin dalam, getaran-getarannya luar biasa, orang sakit apa sakit. Tapi insyaallah Pak Rahman ke depan ini akan dia memberikan pelayanan masyarakat yang begitu bagus dan nyaman. Ya, walaupun dia sakit begitu tidak naik di speed, karena sudah tidak bising apa, kemudian dilengkapi dengan AC, insya Allah sampai ke sini itu ya bagi orang-orang yang sakit mungkin sedikit akan membantu menghilangkan rasa sakitnya itu. Nah, itu yang akan dilaksanakan oleh Pak Rahman Syah. Yang jelas Pak Rahman Syah ini sudah tahu semua ini sebenarnya ini. Ketimbang dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya kan mungkin baru bertanya kepada OPD yang terkait kepala dinas kesehatan. Tapi Pak Rahman sudah tahu, sudah paham. Tinggal mau dilaksanakan ini barang beliau. Oke, Pak Napsahu. Kalian sudah tahu, dia sudah paham ini. Pak Napsahu, ini ada pertanyaan terakhir. Iya, jangan terakhir. Jangan terakhir ya. Pak Napsahu bilang jangan pertanyaan terakhir, kita sambung pertanyaannya setelah rehat. Nah ya. Cut dulu, Bang.
Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube Halo Morowali. Baik netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Gap, masih di Toko Bicara Halo Morowali dan masih bersama dengan Pak Napsahu. Pak Napsahu, Siap. Saya ingin melanjutkan yang tadi soal ambulans laut. Jadi itu sudah tepat ya? Sudah tepat untuk masyarakat di kepulauan. Ya, saya kira bagus itu. Jadi pergerakannya dari menu itu terus ke Tandaule itu dimuat dengan satu alat transportasi yang memberikan kenyamanan ya. Ambulans laut itu yang dalamnya itu sudah dilengkapi semua dengan alat-alat teknologi medis dalamnya di situ itu ya. Sudah ada alat-alat biusnya yang canggih. Kemudian pergerakannya sampai di sini ini juga diantar dengan ambulans yang sudah ada tenaga profesional di situ, tenaga spesialis yang dalam ambulans itu sudah memberikan pelayanan dia. Sudah memberikan pelayanan pergerakannya dari Tandaule sampai ke rumah sakit yang insya Allah rumah sakit internasional nanti di sini ini. Oh, rumah sakit internasional Pak ya? Insya Allah akan dibangun dan itu akan diwujudkan oleh beliau karena beliau kalau sudah bilang itu pasti kecuali kalau Allah tidak kehendaki. Iya. Tapi insya Allah akan dia wujudkan dia. Jadi begitu dia masuk di dalam mobil itu sudah ada pelayanan. Kemudian dokter-dokternya yang begitu ramah, kemudian pembantu-pembantunya. Sampai di sini ini biar orang sakit itu pasti akan hilang sedikit sakitnya sampai di rumah sakit. Oh, berarti rumah sakit internasional itu pelayanannya? Saya kira ini kan pelayanannya itu yang bertaraf internasional. Pelayanan yang bertaraf internasional. Kadang-kadang mereka teman-teman itu menganggap itu bahwa rumah sakit itu sama dengan di Eropa yang bertingkat-tingkat, bukan itu. Bangunannya. Yang di bangunannya itu. Di Indonesia ini kan banyak yang bertaraf internasional. Yang saya tahu di Jakarta itu ada di Pondok Indah. Kemudian ada Mayapada, semua internasional itu. Makassar ada Siloam. Nah, kemudian ada juga Siloam di Makassar. Ada Premier juga di Jakarta. Ada Medistran juga di sana. Ada Metropolitan Medical Center (MC) ada juga di sana. Kemudian ada juga Ciputra. Bukan hal yang baru ini namanya rumah sakit itu. Jadi bangunannya yang bertaraf internasional, tapi pelayanan dan fasilitas. Serta fasilitas di dalam. Yang pertama adalah tenaga medisnya itu yang spesialis. Kemudian di dalamnya itu kita masuk itu nyaman. Saya orang Jakarta itu bukan hanya orang yang sakit masuk di rumah sakit, tapi kalau orang bos-bos mau istirahat itu, dia pergi di rumah sakit dia. Dia pergi sana kayak istirahat begitu di rumah sakit, bukan untuk berobat. Tapi di sana itu kan sudah dicek-cek apa semua, sehingga dia keluar itu memberikan kenyamanan bagi kita. Jadi suasana dia suasana masuk hotel, itulah yang akan diterapkan di sini. Jadi jangan kita alergi dengan bahasa internasional itu. Tolong kita berpikir kerdil itu. Tapi Rahman itu berpikir besar, akan menghasilkan karya yang begitu besar. Iya. Oke, sebagai tokoh masyarakat Kepulauan Menuhi, Pak Napsahu, ini saya pernah mendengar juga ada program namanya Rumah Singgah. Program dari Pak Rahman Syah Ismail dan Harsono Lamusa. Katanya rumah singgah itu diperuntukkan untuk saudara-saudara kita misalnya yang dari pulau, yang kemudian datang berurusan di Bungku atau datang berobat di Bungku. Jadi keluarga-keluarga pasien itu atau orang-orang pulau yang datang berurusan di Bungku itu bisa istirahat di rumah singgah, gratis tanpa bayar. Itu kalau menurut Pak Napsahu, tepat enggak program itu? Oh, itu cepat sekali memang itu tujuan itu. Cepat sekali karena kita selama ini kalau ada keluarga kita yang datang itu ya cari keluarganya. Nah, sementara keluarganya itu kan terpencar. Tidak menyatu. Mencari keluarga ya nggak susah sekali. Tapi kalau disiapkan rumah singgah begitu itu kan dia bisa tinggal di situ keluarganya. Kalau pasiennya sudah diatur ini tersendiri. Tinggal ini yang mengantar ini. Dia bisa di situ tidur di situ, dia bisa makan minum di situ seperti rumahnya sendiri. Kan sudah tersedia segala macam di situ, minum kopi ada, mau masak nasi ada semua. Berarti sangat cocok, sangat cocok sekali, sangat membantu kepada orang-orang pulau yang tidak punya tempat, tidak punya keluarga di sini. Sangat pas sekali. Dan itu yang kita harapkan sebenarnya itu. Pelayanan-pelayanan yang
begitu yang kan memang pas. tugasnya pemerintah kan memang melayani masyarakat. Tugas memang melayani, tapi kan pelayanan kita ini kan belum terlalu dimaksimalkan. Insya Allah kalau Pak Rahman ini akan maksimal pelayanan. Oke Pak Napsahu, ini pertanyaan terakhir. Saya ingin mempertegas. Jadi Pak Napsahu ini bulat ke Pak Rahman saya. Saya bulat dari awal karena saya lihat ini adalah orang yang tidak banyak cerita, tidak banyak omong-omong, tetapi diskusinya yang tepat sasaran. Nah, Kenapa kita yang ada di Morowali ini harus memilih pasangan calon nomor 4 Rahman Syah Ismail Harsono Musa? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Ya, yang saya lihat ini kan kemampuan intelektualnya beliau ada di bidang pemerintahan. Iya. Kemampuan mengendalikan emosinya sebagai seorang mimpi milik. Kemampuan spiritualnya juga ada. Ya toh. Kemudian dia paham tentang tugas-tugas ini, sudah dia tahu apa yang dilaksanakan. Kemudian kalau dia tidak bisa laksanakan di sini kan ada di belakangnya. Dia bisa meminta bantuan pemerintah pusat. Ya, insya Allah kalau terpilih insya Allah kalau habis dilantik ini akan memperlancar. Insya Allah kemudian bila terpilih sebagai Bupati akan memperlancar semua urusan-urusan baik di daerah maupun di pusat, sehingga lompatan-lompatan pembangunan di Kabupaten luar biasa. Nanti lihat. Kalau misalnya tidak salah, kalau ketemu saya bilang Pak Haji itu bohong. Oke Pak Napsahu, jadi pertanyaan tadi itu menandakan bahwa kita sudah menghampiri ujung daripada perbincangan singkat kita pada hari yang berbahagia ini. Dan seperti biasa Pak Napsahu di Halo Morowali, setiap akhir perbincangan itu narasumber diberikan kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita yang ada di luar. Jadi dengan demikian saya menyerahkan mic sepenuhnya kepada Pak Napsahu untuk menyampaikan apa yang Pak Napsahu ingin sampaikan kepada masyarakat atau netizen kita yang ada di luar sana. Silakan. Saya akan menyampaikan spesifik kepada orang-orang Menui. Dan ini saya akan juga menyampaikan dengan bahasa daerah Menui. Pomoni petufairang bebita Menui, tato salah memilih Bupati 2024-2009. Saya lihat menurut pengalaman saya, menurut pengetahuan saya dan menurut saya lihat, menurut yang saya dengar dan saya rasakan, inilah adalah pemimpin yang menjanjikan Morowali 2024-2029. Bagi nelayan-nelayan kita yang ada di Menui yang selama ini terjadi kelangkaan BBM, terjadi tidak bisa melaut karena faktor-faktor lain, mungkin karena fibernya mungkin sudah tidak layak dipakai. Insya Allah Pak Rahman Syah ini akan menyiapkan semua peralatan perikanan di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah pulau dan pesisir, baik yang ada di Bungkus Selatan, Sombori, dan Menui Kepulauan. Insya Allah kalau beliau terpilih, akan dia adakan 5 kapal pelingkar satu desa. Di mana kapal pelingkar ini dia mempekerjakan satu kapal pelingkar itu 20 orang. Insya Allah dengan tersedianya alat penangkap ikan yang canggih ini, insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Menui. Kemudian insya Allah Menui itu akan dipoles menjadi satu kota kecil. Sehingga kalau orang masuk di Menui Kepulauan itu, mereka katakan bahwa sedangkan daerah yang terpencil di Kabupaten Morowali ini rame. Apalagi yang ada di ibu kota Kabupaten Morowali. Beliau itu insya Allah akan dia bangun nanti fasilitas olahraga. Ada namanya Stadion Mini yang ada di Menui Kepulauan, karena di Menui itu kekurangan lapangan bola. Insya Allah beliau akan bangun nanti di sana itu lapangan Stadion Mini, sehingga nanti bisa terakomodir bakat-bakat anak-anak di sana itu untuk berolahraga di sana di Menui Kepulauan. Jadi insya Allah. Kemudian rumah-rumah kita yang selama ini tidak berubah bentuk dari zaman nenek moyang kita, insya Allah akan ditata itu. Ada visi misi beliau itu penataan itu tentang jalan-jalan.
Insya Allah itu Lunambo itu yang tadinya kalau kita masuk itu di membelakangi rumah kita di Kecamatan Mini Kepulauan, sehingga kelihatannya tidak sopan. Makanya kita masuk di menu di sana disambut dengan istilahnya itu belakang rumah. Tapi insya Allah Pak Rahman nanti akan bangun nanti jalan di laut itu, dia akan tanggul itu laut, dan laut itu akan menjadi jalan itu, sehingga rumah-rumah itu akan berubah bentuk. Yang tadinya dia membelakangi kita, insya Allah misalnya rumah itu akan menghadap ke laut. Sehingga demikian itu akan tertata rumah-rumahnya, dan rumahnya menjadi asri, insya Allah. Jadi selama ini kita membuang air besar di situ juga, tapi insya Allah nanti ke depan akan ditata. Kemudian lampu-lampu kita akan menjadi suasana kota nanti di Mini Kepulauan. Kalau Pak Rahman, beliau sudah tahu ini semua ini. Tinggal mau dilepas ini apabila beliau sudah full beliau di dalam pemikirannya. Makanya beliau ini sebetulnya ini dia percepat pensiunnya karena dia mewujudkan itu. Sebenarnya masih 6 tahun beliau itu jadi PNS. Kemudian pasar-pasar kita yang ada di Lunambo, kalau kita masuk itu, kalau kita pakai kopiah, Tagate kita punya kopiah, karena tali dengan tali, itu semua akan ditata dengan bagus. Namanya pelabuhan-pelabuhan itu tidak ditata itu sampai dengan tidak menggeser rumah-rumah di situ, itu insya Allah akan ditata semua. Kemudian dalam rangka memperlancar transportasi, ada di sana nama Salano di sini insya Allah akan ditata, sehingga pada musim surut, air surut itu insya Allah masyarakat akan lancar itu mau pergi melaut dan kegiatan-kegiatan lain ada di sana. Kemudian insya Allah sesuai dengan tuntutan masyarakat itu mengenai kapal feri, kita berjuang dari Pak Anwar tetapi belum terwujud. Insya Allah nanti setelah beliau terpilih ini akan dieksekusi. Kenapa? Hal yang gampang bagi beliau, karena beliau punya lini yang sangat luar biasa di pusat di sana itu. Apalagi Pak Prabowo ada di belakangnya beliau itu tinggal sampaikan kepada petinggi-petinggi di sana bahwa saya butuhkan segera ini. Dan insya Allah kalau beliau sudah sampaikan tidak ada istilah tidak jadi, pasti jadi, kecuali bukan karena kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira kemudian UMKM kita akan diberdayakan di sana, akan berdaya. Yang selama ini kita memberikan bantuan, tetapi kita tidak ada pendampingan. Insya Allah akan didampingi nanti setelah berdaya, baru insya Allah baru dia tinggalkan. Dan beliau tidak mau mengerjakan satu pekerjaan yang berulang. Tidak mau dia mengerjakan satu pekerjaan, dia harus mengerjakan tuntas. Beliau punya keseriusan terhadap Mini Kepulauan. Kenapa saya katakan punya keseriusan terhadap Mini Kepulauan? Kemarin waktu muslimah saya tidak melihat langsung, tetapi cerita-cerita masyarakat di sana, bahwa ada usulan-usulan dari kepala desa bahwa ini masyarakat yang tidak mampu yang layak mendapat namanya Aladin. Pak Rahman katakan, karena peduliannya terhadap masyarakat, dia katakan bahwa coba dulu kepala dinas tata ruang perumahan, kau pergi teliti dulu, siapa tahu masih ada masyarakat itu yang perlu kita bantu tetapi tidak terbantu karena laporan kepala desa. Akhirnya pada waktu itu kepala dinas perumahan Pak Yusmatan itu disuruh tinggal. Jangan ikuti kami dalam rombongan musrembang ini. Kamu tinggal data semua masyarakat yang layak untuk kita berikan bantuan. Insya Allah PT Wairang Kuto Minui, kalau dia terpilih nanti kita lihat ini loncatan pembangunan di sini. Loncatan pembangunan di Vitaminui. Vitaminui itu akan menjadi indah. Lihat nanti insya Allah. Kalau tidak percaya, saya percaya aku, kita humpu, kayak potai-potai putih kode Pak Haji Nafsahu. Saya kira sekian Pak. Ya. Baik netizen yang budiman, itulah closing statement yang luar biasa dari Pak Nafsahu, tokoh masyarakat Minui Kepulauan. Yang sekaligus menandakan bahwa obrolan kita pada kesempatan kali ini sudah berakhir. Pak Nafsahu, terima kasih atas kesediaan dan waktunya. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai, Pak ya. Insya Allah. Apa yang diperjuangkan bisa terrealisasi. Amin. Dan netizen yang budiman, seperti biasa di Halo Morowali, kami yang berbincang, netizen yang menyimpulkan. Yang pastinya sudah sangat tegas dan sangat jelas apa yang kami bahas ini. Netizen pasti sudah bisa menyimpulkan. Tapi saya minta tolong jangan salah menyimpulkan. Dan dari kediaman Pak Nafsahu di Desa Bahomohoni,
Kecamatan Bungku Tengah. Saya Gap, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga dan sayangi Morowali. Mantap.